Sudah, Pak. Sudah. Nah, persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang sama dengan 0 dengan derajat tertinggi variabelnya itu derajat 2 ya. Tuh. Jadi ini tuh harus mutlak ada ya A-nya ya. Nah, ini harus tetap ada nih. Jadi makanya A-nya nggak boleh 0. Kenapa? Kalau A-nya 0, nanti tinggal BX plus C. Itu bukan persamaan kuadrat. Tapi untuk B sama C, itu boleh 0. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contohnya misalkan, ubahlah persamaan 3X min 1 dikali 2X plus 3 sama dengan 2X plus 5 menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Serta tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan tersebut. Nah, maka langkah pertama ini kan ruas kirinya masih bentuk dua fungsi nih, maka kamu kali pelangi dulu. Nah, ini kamu kali pelangi dulu ya. 3X kali 2X, 3X kali 3, min 1 kali 2X, min 1 kali 3. 3X kali 2X kan 6X kuadrat. 3X kali 3 itu 9X. Min 1 kali 2X min 2X, min 1 kali 3 itu min 3. Yang ruas karena tetap aja nih, karena udah satu fungsi aja 2X plus 5, walaupun dua suku ya. Dioperasikannya ini kan bisa nih, karena sukunya sejenis ya, sama-sama variabelnya X, pangkat 1. Maka bisa dihitung nih, 9X min 2X itu 7X, sisanya tetap 6X kuadrat sama min 3-nya. Habis itu kamu pindah ruas nih supaya jadi pembuat salah satu ruasnya 0. Karena kan persamaan kuadrat itu harus salah satu ruasnya sama dengan 0. Berarti jadi 2X jadi min 2X, 5 jadi min 5. Maka yang bisa dihitung kan yang 7X sama min 2X nih, jadi 5X. Min 3 sama min 5 jadi min 8. Maka persamaan kuadratnya adalah 6X kuadrat plus 5X min 8 sama dengan 0. Maka dari sini kita tahu kan A, B, C-nya, karena kan AX kuadrat plus BX plus C kan bentuk umumnya. Maka A-nya itu kan 6, B-nya itu 5, C-nya itu min 8. Nih, sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Kak. Silakan di screenshot kalau udah paham. Ahmad, Riza. Di sini langsung ke latihannya. Udah? Sudah. Oke. Nih coba dikerjakan latihannya. 3 soal, 5 menit coba. Nanti jawabnya dikirim di WA ya. C-nya 211. Bisa ya? Itu paling kurang teliti sama belum selesai aja. Nih, bisa dipahami ya untuk yang bentuk umum persamaan kuadrat dulu. Bisa kita lanjut? Ahmad, Riza, Arsa? Iya, Kak. Bisa. Oke. Sekarang masuk ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini ada 3 cara ya. Yang satu itu konsep yang harus dipahami dan dihafal. Yang 2 itu rumus. Jadi yang pertama itu konsep, tapi konsepnya ada 4 bentuk. Kalau yang rumus ya rumus saja. Yang pertama konsep pemfaktoran. Nah, ini menggunakan cara pemfaktoran. Ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah bentuk distributif. Nah, ini bentuknya gini ya. Jadi fungsinya ada 2 suku atau 3 juga bisa, tapi biasanya 2 suku. Tapi yang ada koefisien itu A sama B-nya, konstananya nggak ada ya. Tuh. Maka difaktorkan suku yang samanya. Ini kan jadi kayak gini. Maka kalau yang ini kan faktornya sama-sama X, X-nya kamu keluarin. Maka jadi AX plus B sama X. Dari sini akar-akarnya nanti apa? Yang bisa yang ini, bisa yang ini. Contohnya aja langsung ya, biar nggak bingung. Kita ke angka langsung. Contoh, 4X kuadrat tambah 9X sama dengan 0. Nah, 4X kuadrat dan 9X ini, itu kan sama-sama punya faktornya X ya. Maka X-nya kamu keluarin.
Berarti yang depan tuh tinggal 4x ya, karena kan 4x kuadrat dibagi x itu 4x. Yang belakang 9x dibagi x itu 9. Ini baru faktornya nih, maka akar-akarnya berapa? Maka kita bikin, kan ini sama dengan 0. Maka pilihannya bisa yang ini sama dengan 0, atau yang ini sama dengan 0 ya. Kalau yang ini berarti kan jadi ke sini nih, x-nya sama dengan 0 nih, x sebagai x1. Kalau yang ini berarti kan 4x plus 9 sama dengan 0. Berarti 4x-nya sama dengan min 9, maka dapat x-nya min 9/4. Tuh. Mungkin saya kasih contoh lagi yang lain ya, biar nggak bingung. Contoh berikutnya ini yang pertama. Nah, yang kedua, itu misalkan itu Pak, ini maka HP-nya ini, maka akar-akar dari persamaan kuadrat ini itu min 9/4,0. Contoh yang kedua, misalkan ada bentuk 6x kuadrat dikurangi berapa ya? 9x lah misalkan. Sama dengan 0. Akar-akarnya berapa? Ini langkah pertama, sebelum kamu faktorin, 6 sama 9 ini kan bisa kamu bagi 3 semua ya. Kamu bagi 3 dulu nih. Bagi 3 dulu. Berarti kan jadi 2x kuadrat min 3x sama dengan 0 ya. Nah, baru ini kamu keluarin, sama-sama punya faktor x. X-nya kamu keluarin. Tuh. Dikeluarin, jadi 2x yang di depan min 3 yang belakang. Maka pembuatannya kan bisa ini sama dengan 0 nih. Bisa x sama dengan 0 sebagai x1, atau yang ini 2x min 3 sama dengan 0. Maka dapat 2x sama dengan 3, x-nya 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya itu 0,3/2. Atau akar-akar dari ini itulah 0,3/2. Tuh, ini bentuk yang distributif. Ini konsepnya gini. Bisa dipahamin, Arsa, Ahmad, Riza? Ya bisa Pak. Bisa. Oke. Bentuk yang kedua itu adalah bentuk selisih kuadrat. Nah, sama nih, bentuk selisih kuadrat itu terdiri dari 2 suku juga. Tapi di sini yang koefisien B-nya nggak ada. Atau misalkan, kan bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, yang ini nggak ada. Kalau ini nggak ada, terus yang ini diganti min. Jadi kan AX kuadrat, dicontohkan ini min B kuadrat. Itu ya. Nah, maka hasilnya langsung ini. Langsung AX tambah B dikali AX min B. Contohnya nih, biar lebih jelas kita ke angka. Contohnya, nah ini kan 4x kuadrat min 25 nih. Nah ini kan cuma ada suku yang A, suku yang ada pangkat 2-nya, sama yang konstanta kan. Dan ini tengah-tengahnya min, maka kita gunakan bentuk selisih kuadrat. Nah gimana? Kita rubah dulu nih. 4x kuadrat itu kan berasal dari 2x dipangkatin 2 ya. Sedangkan 25 berasal dari 5 pangkat 2. Nah, maka cocok nih. Dia bentuk selisih kuadrat. Maka pemfaktorannya jadi 2x plus 5, 2x min 5 sama dengan 0. Oh. Maka 2x plus 5 kita bikin 0, 2x min 5 kita bikin 0 juga ya. Untuk yang 2x plus 5, berarti kan dapat x-nya itu min 5/2. Sedangkan yang 2x min 5 itu maka dapat x-nya itu 5/2 ya. Ini kan dari sini nih. 2x sama dengan min 5, maka dapat x-nya min 5/2. Nih, 2x sama dengan 5, maka dapat x-nya 5/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 5/2, 5/2. Ini yang bentuk selisih kuadrat.
Bisa dipahamin? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh jelasin ulang nggak Kak yang selisih kuadrat? Agak cepetan tadi. Nah, oke. Nih ya, bentuk selisih kuadrat itu, kalau tadi kan bentuk distributif, itu kan yang nilai C-nya nggak ada konstantanya. Nah, kalau yang bentuk selisih kuadrat itu berarti yang nilai yang koefisien X-nya itu nggak ada. Atau B-nya sama dengan 0. Atau kalau dibikin bentuknya kayak gini nih. Nah, tapi dia juga selisih ya, selisih itu berarti kan min, bukan plus. Jadi dia cuma ada variabel A atau yang pangkat 2, yang X pangkat 2, sama yang konstantanya aja, dan dipisahkan oleh tanda min. Maka langsung ketemu pemfaktorannya gini, langsung. Diambil yang ini depan, sama yang belakang aja langsung. Contohnya ini, 4x kuadrat min 25. Di sini kan cuma ada bentuk yang ax kuadrat ya, sama c-nya aja nih, yang bx-nya kan nggak ada. Nah, maka ini kita pasti bentuknya selisih kuadrat karena disambungkan oleh tanda negatif kan, negatif kan selisih. Maka 4x kuadrat itu asalnya dari mana? Asalnya dari 2x pangkat 2. Jadi harus dikurung gini dulu ya, ditentukan asalnya dulu nih. 25 itu asal dari mana? Dari 5 pangkat 2. Nah, kan udah bentuk kayak gini nih. Kalau udah bentuk kayak gini, ya kan, maka langsung aja kita masukin ke rumus ini. Berarti kan ini 2x plus 5, 2x min 5. Tuh, berarti kan akar-akarnya, berarti kan kalau yang 2x plus 5 sama dengan 0, maka dapat x-nya min 5 per 2 ya. Kalau yang 2x min 5 sama dengan 0, kan 2x-nya sama dengan 5, maka x-nya 5 per 2. Itu Ahmad. Ada yang masih bingung? Ahmad? Jelas? Ya Kak. Jelas. Oke. Yang lainnya Riza, Arsa? Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada Pak, udah jelas. Oke, masih lancar ya? Sudah jelas ya? Oke, ini masih dua bentuk nih. Sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini terbentuk dari persamaan kuadrat lengkap ya. Jadi ada tiga-tiganya. Kalau tadi kan yang bentuk distributif sama bentuk selisih kuadrat kan cuma ada dua suku tuh. Nah, kalau kuadrat sempurna itu ada tiga-tiganya. Tapi ada syaratnya nih. Ini bisa ketemu hasil ini, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ini. Syaratnya nilai A-nya itu sama dengan P kuadrat. Itu ya. Terus nilai C-nya sama dengan Q kuadrat. Nah, terus kita cross check bahwa nilai 2PQ itu sama dengan B. Ini untuk cross check ya. Nah, kamu hitung dulu, dapat P sama Q-nya dulu. Terus kamu kali ini 2 kali P kali Q apakah sama dengan B? Kalau sama dengan B, maka langsung ketemu bentuk konsep ini yang kuadrat sempurna pemfaktorannya. Contohnya ini. Ini kan ada 9x kuadrat min 30x plus 25 ya. Pertama kita tentukan dulu ABC-nya nih. Ini kan berarti A-nya 9, B-nya min 30, C-nya itu 25, oh ya lupa. Ini kurang min ya sini ya. Jadi kalau plus ini ikut plus, kalau min itu ikut min. Nah, 9 itu kan berasal dari bentuk kuadrat apa nih? 9 itu kan 3 kuadrat ya. Ya kan? 25 itu 5 kuadrat. Maka dari sini kita dapat P-nya itu 3 dan Q-nya itu 5 ya. Kan 25 kali 5 kuadrat. Nah, kalau udah ke sini, maka kita curiga nih. Kita cek apakah nilai dari 2PQ sama dengan 30, kita cek ya. Jadi yang dilihat nilainya aja nih, mainnya nggak usah kamu lihat ya. Nilainya aja, kita cek nih. 2 kali P kali Q. Berarti kan 2 kali 3 kali 5. Nah, ternyata sama dengan 30 nih. Ternyata sama dengan B-nya. Nilai B-nya ya, bukan B-nya, tapi nilai B-nya.
Berarti kalau sama, maka kita langsung gunakan ini nih, Px. Karena ini main ya, maka ini ikutnya main. Q-nya kan tadi ini 5, P-nya kan tadi 3. Tuh, langsung ke situ. Ini abaikan aja nih, biar nggak bingung. Langsung ketemu 3x min 5 pangkat 2. Sama dengan 0. Jadi dari sini setelah kita cross-check, ternyata 2PQ sama dengan nilai B, maka langsung ke sini, langsung ke bentuk ini. Nah, berarti dapat itu sama dengan 3x min 5 kuadrat sama dengan 0, maka dapat 3x min 5-nya 0, 3x sama dengan 5, maka x-nya sama dengan 5/3. Ternyata akarnya cuma 1 ya. Maka bentuk kuadrat sempurna biasanya akar-akarnya itu cuma 1 atau dikatakan kembar. Walaupun 2 tapi kembar. Karena kan persamaan kuadrat itu akar-akarnya selalu 2. Tuh. HP-nya berarti 5/3. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Arsa, Riza, Ahmad. Boleh dijelasin ulang nggak, Pak? Yang bagian dari mana? Dari itu deh, apa yang udah nentuin ABC-nya itu. Dan udah ketentu itu. Kan nentuin ABC-nya nih? Ya. Oke. Nah, kan A-nya 9. Tadi kan syaratnya ini kan kita gunakan konsep yang ini. Gunakan konsep yang ini, itu kan syaratnya ini kan dengan syarat ini kan. A-nya sama dengan P kuadrat, C-nya sama dengan Q kuadrat, dan di cross-check bahwa nilai 2PQ itu sama dengan nilai B. Ini nilainya kalau cross-check ya. Tadi kan A-nya 9. 9 itu kan berarti kan sama dengan 3 kuadrat ya. Ya kan? Terus C-nya 25. 25 itu kan 5 kuadrat kan. Berarti kalau 3 kuadrat, kita masukin ke sini, berarti kan dapat P-nya 3. Tuh kan? Terus kalau yang C-nya kan 5 kuadrat nih, maka dapat nilai Q-nya 5 ya. Tuh. Setelah itu kita cross-check ke sini, ke 2PQ-nya. Nilai 2PQ-nya berapa? 2 dikali 3 dikali 5, itu kan hasilnya 30. Ternyata sama dengan nilai B-nya, nilainya ya. Jadi M-nya sementara diabaikan untuk cross-check-nya. Oh. Setelah itu, langsung karena ini bentuk kuadrat sempurna, ini kan berarti bentuk kuadrat sempurna ini kesimpulannya. Maka langsung ke sini hasilnya. Langsung dimasukin P-nya 3, maka 3X. Karena ini main ya, main, makanya jadi main. Main 5, kan Q-nya 5 tuh, kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan masih kuadrat nih, kamu akarin aja ke dua ruas. Akar 0 kan nggak ngefek. Ini kalau kuadrat diakarin kan hilang. Ya kan? Berarti kan jadi 3x min 5 sama dengan 0. Maka dapatkan 3x sama dengan 5, maka x-nya itu 5/3. Itu Ahmad. Bisa dipahamin? Oh, oke. Tuh. Yang lainnya jelas? Arsa, Riza? Kalau udah jelas boleh sambil di screenshot atau di foto ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bentuk yang keempat. Nah, kalau bentuk yang keempat, itu bentuk kuadrat lengkap, tapi dia bukan bentuk kuadrat sempurna. Nah, jadi nilai C-nya itu tidak sama dengan nilai A-nya itu tidak sama dengan P kuadrat, nilai C-nya tidak sama dengan Q kuadrat. Atau salah satunya lah. Tuh, jadi nggak mesti, misalnya bisa salah satunya bisa P kuadrat, tapi satunya enggak. Maka kita gunakan kuadrat lengkap. Konsepnya gimana? Ini. Seper A, AX plus P, AX plus Q sama dengan 0. Di mana nilai PQ-nya dapat dari mana? Nilai PQ dapat dari mana? Dari sini. Dengan, ini abaikan aja biar nggak bingung, kita ke sini aja. Dengan nilai A kali C, ya kan? A kali C ini
itu kalau difaktorkan, itu menghasilkan nilai B. Bukan nilai, tapi menghasilkan angka B-nya ya. Tuh, jadi plus minusnya ngikut nih kalau yang ini. Kalau yang tadi kan enggak. Ini plus minusnya ngikut. Ini nilai P sama Q-nya. Ini abaikan aja biar nggak bingung. Nah, contohnya gini misalkan. Contohnya. Nah, ini kan ABC-nya. Kita tulis dulu ya. A-nya kan 4. 4 emang 2 kuadrat. Tapi nilai C-nya itu kan min 35. Min 35 kan nggak ada akarnya kan. Ya, maka kita nggak mungkin pakai yang bentuk ketiga. Pasti pakai bentuk yang ini. Di mana B-nya 4. Nah, kita gunakan ini. Kita pakai syarat yang ini dengan A kali C. Nilai A kali C. A kali C-nya berapa nih? Berarti kan 4 dikali min 35. Ya. 4 dikali min 35. Itu kan sama dengan min 140. Nah, kita tentukan faktor dari min 140 yang jumlahnya itu B. Nah, ini dua bilangan yang dikali hasilnya min 140 yang jumlahnya itu 4. Kalau belum hafal, kita boleh pelan-pelan. Faktor 140 nih, kita cek yang jumlahnya 4. Kita samain. Misalkan 140 itu kan 7 kali 20 ya misalkan. Min 7 kali 20. Itu kan hasilnya 140 nih. Kalau kamu jumlahin, ini kan hasilnya 13 nih. Wah, jauh banget. Kayaknya kurang cocok. Kita cari yang lain, faktor min 140 apa lagi? Misalkan, apa ini? Misalkan min 14 sama 10 nih. Kan min 40 ya. Kalau kamu jumlahin ternyata min 4. Nah, kurang dikit nih. Kayaknya kebalik tandanya. Ya udah, kita misalkan 14 sama min 10 sekarang kita balik tandanya. Kalau dijumlahin pas 4 ya. Nah, ini kan sama nih. Sama. Maka kita gunakan PQ-nya yang ini. Nah, maka boleh yang min 10 dulu P-nya, yang kecil dulu baru yang besar. Ini nilai P-nya, ini nilai Q-nya. Habis itu masuk ke sini langsung. Masuk ke rumus yang seper A. Tadi kan rumusnya kan seper A, AX plus P, AX plus Q sama dengan 0. A-nya kamu ganti 4. Tuh. Terus P-nya kamu ganti min 10. Q-nya kamu ganti 14. Nah, setelah itu, ini kan kayak distributif nih, karena memiliki faktor yang sama. Sama-sama punya, atau habis dibagi 2 ya, atau sama-sama bisa dibagi 2. Ini juga sama-sama bisa dibagi 2. Maka 2-nya kamu keluarin. Tuh, dikeluarin dulu. Maka jadi, yang ini kan jadi 2x bagi 2, 4x bagi 2, 2x, 10 bagi 2, 5. 4x bagi 2, 2x, 14 bagi 2, 7. Tinggal kamu coret aja nih. Nah, itu ya, maka pembuat nolnya kan bisa ini sama dengan 0, atau ini sama dengan 0. Maka yang pertama, kalau 2x min 5 sama dengan 0, maka kita dapat x-nya 5/2. Kalau yang 2x plus 7 sama dengan 0, maka dapat x-nya sama dengan min 7/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 7/2, 5/2. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan lagi? Jelas? Ahmad? Riza? Aman, Kak. Aman. Elsa, paham? Ya, Kak. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Sekarang rumus. Ini latihan nanti aja, karena soalnya sama semua. Nah, sekarang rumus melengkapkan kuadrat sempurna, rumus yang pertama ya kan. Tadi yang pertama kan konsep. Yang dua lagi itu menggunakan rumus menentukan akarnya.
Sekarang menggunakan rumus. Nih, rumus yang melengkapkan kuadrat sempurna. Nih. Tinggal tentukan aja ABC-nya dari persamaan kuadrat. Terus dimasukin ke rumusnya ini. Tuh, dari masukin ya. Maka kita contoh langsung aja biar nggak bingung. Contohnya, nih 2x kuadrat plus 5x min 12. Oh. Maka kita tentukan ABC langsung nih. ABC-nya berapa nih? Ini kan berarti A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 12 ya. Maka kita langsung masukin ke rumusnya ini. Masukin aja angka-angkanya ini. B-nya kan 5, A-nya 2, ini B-nya 5, A-nya 2, C-nya min 12, A-nya 2. Tuh, masukin. Jadi X plus 5 per 2 kali 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat min 4 kali 2 kali min 12 per 4 kali 2 kuadrat. Atau sama dengan 25 min 4 kali 2 min 12 itu kan plus 96 ya. Per 4 kali 4. Maka ini kamu hitung jadi X plus 5 per 4 kuadrat sama dengan 121 per 16. Terus diakarkan ya. Kita akarkan kedua ruas. Nah, kita akarkan kedua ruas, maka dapat. Nah, untuk yang melengkapkan kuadrat sempurna, akar yang ruas kanan itu ada plus minusnya. Muncul plus minus di sini. Yang ini nggak usah. Tetap aja X plus 5 per 4 plus minus akar 121 per 16. Akar 121 per 16 itu kan akar 121 11. Akar 16 itu 4. Maka ini kan dapat nih hasilnya. Kita pindah ruas dulu nih. Berarti kan X sama dengan plus minus 11 per 4 dikurangi 5 per 4 ya. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama kalau plus nih, berarti kan X-nya sama dengan 11 per 4 min 5 per 4. Yang kedua, X-nya sama dengan min 11 per 4 min 5 per 4. Yang pertama, kita dapat 11 per 4 min 5 per 4. Itu kan 6 per 4 ya. Ini kan 6 per 4. 6 per 4 itu kan sama dengan 3 per 2. Tuh. Yang ini, min 11 per 4 min 5 per 4, itu kan min 16 per 4 ya. Min 16 per 4, maka kita dapat X-nya itu min 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2, min 4, 3 per 2. Kita tulis yang kecil dulu. Bisa dipahamin rumus melengkapkan kuadrat sempurnanya? Arsa, Riza, Ahmad? Bisa. Bisa. Arsa sama Ahmad paham ya? Aman ya? Sambil di screenshot ya kalau ada paham ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut. Yang rumus yang cara ketiga yaitu rumus ABC. Kita lewat dulu nih, sama aja soal semua. Rumus ABC. Nah, rumus ABC ini lebih simpel. Perhitungannya langsung aja ketemu hasilnya kalau ini. Nggak perlu pindah-pindah ruas segala. Itu rumus ABC. Nah, ini kan berarti contohnya langsung aja deh, biar nggak bingung. Pakai angka yang sama nih. 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0 kan. A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 2. Masukin langsung ke rumusnya. Maka akar-akarnya adalah min 5 plus minus akar 5 kuadrat min 4 kali 2 kali min 12 per 2 kali 2. Tuh. Berarti kan yang atas tadi min 5 plus minus
akar 121 ya, per 4. Ini kan 121. Akar 121 itu kan 11. Maka ada dua kemungkinan kan? Bisa plus, bisa min. Kalau plus, maka hasilnya kan 3/2 tadi ya. Min 5 tambah 11 kan 6/4. 6/4 itu 3/2. Kalau min, berarti kan min 5, min 11 kan min 16. Min 16/4 itu min 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 4,3/2 sama. Ini rumus A, B, C. Yang sering dipakai yang ini sih. Yang cara kedua tadi jarang, rumus melengkapkan kuadrat itu jarang. Cuman harus harus tahu juga. Karena dipelajari juga di sekolah, tapi jarang dipakai. Bisa dipahamin yang rumus A, B, C, Karsa? Ya, Ahmad? Riza? Jelas? Udah di foto atau di screenshot? Udah belum? udah. Oke, udah. Nah, kita lanjut ke latihannya. Nah, ini baru kerjain nih. Nah, tapi jangan rumus kuadratik ya, terlalu gampang. Nah, gunakan A, B, C, D, E ini pertama pakai pemfaktoran dulu nih. Semuanya pemfaktoran. Semuanya gunakan pemfaktoran. Nah, tergantung bentuknya pakai yang mana kan nanti. Yang familinya pakai yang mana kan. Terus habis itu untuk yang rumus rumus melengkapkan